Harakers, selamat malam. Kembali lagi di Pillow Talks with Rani Sutari setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam. Yang biasanya kita tuh ngebahas hal-hal yang mungkin Harakers juga bingung nih mau ngebahasnya sama temen, sama keluarga, atau sama siapa. Makanya aku selalu datengin expert. Dan pada malam hari ini, datanglah seorang laki-laki yang ganteng di samping aku. Dan pastinya kita sedang ngamar, sedang ala-ala sleepover, ala-ala staycation di The Westin Jakarta. Lebih tepatnya di Westin Suite yang menurut aku sih super duper megah ya. Yes. It's very very nice, very comfortable. Nah pastinya malam hari ini aku pengen kenalin dulu dong seorang personal trainer, iya. Founder dari White Noise ID, iya. Co-founder juga dari Simplified Fitness juga, iya. Dan ini dong book author dari buku Sleep Healing yang juga baru saja keluar, Bapak Vishal Dasani. Hi Rani, how are you? I'm good, how are you Vishal? I'm good, thank you. Wih, pastinya looking good juga ya, karena kan healthy lifestyle gitu loh. Oh, yes. Nah, Harakers, pada malam hari ini tuh gue sengaja banget nih datengin Vishal karena dari profilnya aja gue tertarik, ya kan? Bukunya Sleep Healing ini mungkin akan kita bahas lebih detail nanti, tapi gue sekarang tertarik karena memang Vishal backgroundnya adalah PT juga. Tapi sebelum jadi PT juga gue denger nih ada cerita yang menarik. Nah, boleh cerita nggak sih gimana akhirnya seorang Vishal itu memutuskan untuk mempunyai healthy lifestyle, mempunyai berbagai lini usaha yang memang juga kurang lebih healthy juga gitu. Okay, so let's flashback. Flashback boleh. Flashback sekitar 10 tahun yang lalu. It's almost 10 years now. Iya. Jadi di tahun 2013, I was actually a financial consultant, konsultan keuangan. Konsultan keuangan ini kan berarti, yang kayaknya stressful gitu ya, kerjaannya lumayan banget. Yes. Dan as a matter of fact, memang sih saya menikmati pekerjaan tersebut, tapi I think universe has something else planned for me. Okay? Jadi di tahun 2013 saya menikah, pergi bulan madu. Pada saat pulang bulan madu, berat badan naik 15 kilo dalam 21 hari. Dan itu disebabkan karena jet lag. Jet lag. And that time persepsi saya adalah kalau finance bros atau orang-orang finance, we need to look a certain way. Yes. So harus lean, harus necis, look good all the time. All the time, ya kan, biar closingnya juga cepat. Betul. Ya kan? And in my head that time, okay, sebelum saya bisa lanjut sebagai the finance guy, I need to look good first. Ya kan? So I started training, I started dieting. Okay. Dan waktu itu saya merasa bahwa this is a compulsory thing for me to do. Yeah. Dan waktu itu saya sign up in a gym. Waktu itu saya masih stay di Jogja. Dan di Jogja gym-gym yang bagus attach sama hotel. Nah, saya latihan di sana, tetapi saya merasa insecure. Karena waktu itu maybe my insecurity was too high, dan di sana banyak yang sudah badannya jadi-jadi, and they were flexing. Oh. Ya kan gym bro banget gitu, sambil selfie. Ya kan? And it was my insecurities yang kayak, okay, I don't think I belong here. Iya. Ya kan? And then I went home, I spoke to my dad, saya bicara sama orang tua, okay, ini kan kita sudah punya ruko nih untuk nanti dijadikan finance business. Sebelum kita jadikan finance business, boleh nggak kita jadikan tempat latihan dulu? Oh. So as a private gym. A private gym. Ala-alanya private gym, padahal sebenarnya pengen juga sih jadi bisnis. Pivoting gitu jadinya. So I opened up the gym and it became my first gym. Then I realized that, okay, I think it's promising. Iya, jadi betul. Bisnis di industri fitness dan kesehatan. It's money making. Betul. Dan that's when I decided, okay lah, finance-nya mundur dulu, fitness-nya maju dulu. Ini interesting ya sebenarnya dari awalnya. Tapi sebenarnya this is I think the best thing to do ya. Ketika kita kayaknya kepentok sama satu masalah, malah justru kita dibelokkan sama universe ke hal yang lebih menguntungkan dan lebih menyenangkan lagi buat kita. True.
Nah, kalau dari Vishal sendiri, ini kan awalnya menjadi seorang personal trainer karena tadi itu sebenarnya nggak sengaja juga kecemplung gitu. Jadinya berbisnis, ya kan? Terus kamu memang suka kebetulan dengan si fitness tersebut gitu. Tapi kalau dari Vishal sendiri, how do you see healthy lifestyle? Soalnya aku yakin nih, Harakers juga banyak mungkin yang kayak Vishal juga. Aduh, gue ngerasa nggak pede, mau kerja kok badan gue kayak gini, bla 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 gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Vishal sendiri, healthy lifestyle for you itu apa? Oke. It took me some time to come to this perspective. Yeah. Jadi kalau buat saya sekarang, healthy lifestyle is energinya tinggi, bisa berfungsi secara optimal, you can have fun, but your health markers are good. Apa tuh health markersnya? Soalnya kan ada beberapa pasti. Betul. Let's say that kolesterolnya tidak terlalu tinggi, terus let's say glucose levelnya juga sesuai dengan parameter yang bagus, dan masih banyak checklist yang lain. But overall healthy lifestyle buat saya itu adalah we can function well, we can have fun, and then we are healthy. Nah, jadi healthy lifestyle itu sebenarnya nggak perlu atau melulu mikirin, musingin soal, aduh gue harus diet, eat a really strict certain way gitu, benar-benar harus strict banget dietnya atau harus tiap hari banget fitnessnya, exercise, olahraganya. Sebenarnya nggak harus kayak gitu ya, Vishal ya? Nggak harus. Nggak harus ya? So the answer sebetulnya balance is the answer. Betul. Finding balance in what you do. Doing. Jadi gini, yang saya pelajari juga over the time is pada saat kita melakukan hal-hal yang sehat, tetapi over, jadinya nggak sehat juga. Yes. So finding balance in doing healthy things is a healthy lifestyle for me. Ya, jadi keep choosing a healthier atau a balanced lifestyle. Sebenarnya it's being healthy gitu ya. Nah, tapi kan as a personal trainer, ini aku pengen nanya nih, soalnya pasti banyak orang yang datang ke Vishal gitu, Hardworkers mungkin punya banyak komplain gitu. Aduh, aku pengen kalau perempuan mungkin ya, aku pengen ngilangin fat di bagian tertentu misalnya, atau kalau laki pengennya, gue pengen muscly banget bro. Ya. Kalau Vishal sendiri paling sering dengar tuh komplain apa sih, dan what's your response to it gitu. Misalnya, soalnya kan setiap orang punya body type yang beda-beda. Pasti ini juga butuh exercise yang beda-beda. Terus gimana? Dua hal yang sering saya temui di lapangan. And 95% of my clientele wanita. Oh iya? Yes. Oke. 95%. Dan mereka selalu mengatakan bahwa I want to lose weight, ingin turun berat badan. Betul. And I want to tone. Pengen yang ada shape-nya. Lebih ke definisi. Tetapi nggak mau naik berat badan. Jadi mau kurus juga, tetapi mau berisi lean. Juga. Yes. And in my head, ya nggak ada salahnya sih punya body goal tertentu. Betul. It's a very valid goal. Iya dong. Cuma yang suka saya permasalahkan adalah mau kesananya gimana. Do you adopt unhealthy lifestyle? Karena sebetulnya kalau untuk menurunkan berat badan, nggak makan aja bisa. Betul, nggak makan 3 hari. Timbangan langsung turun. Gitu ya. Cuma kan that's not the option we want to take. True. Kita mau bahwa you achieve your fitness goal, tetapi dari aspek kesehatan, kalau wanita salah satu parameternya kan siklus menstruasi ya. Dan jangan sampai itu terganggu. True. Dan let's help each other, like saya akan berikan guidelines-nya, training programnya, education-nya. But on the other side, klien juga yang saya expect adalah don't do too much. Ini mungkin nyambung sama next question aku sebenarnya. Ada nggak sih yang perlu dipersiapin untuk biar badannya dan juga mentally itu kita nggak kaget gitu untuk mau memulai let's say healthy lifestyle. Mungkin Harakers di rumah juga banyak yang kayaknya justru lagi menimbang-nimbang, aduh kayaknya gue harus mulai diet, aduh kayaknya gue harus mulai go to a gym gitu. Tapi apa sebenarnya yang paling penting lo harus persiapin sebelum start this lifestyle? Yang perlu dipersiapkan ya Rania, menurut saya adalah buffer zone. Apa tuh buffer zone? Maksudnya buffer zone di sini adalah kita ada kemungkinan tidak bisa mencapai target dalam waktu yang kita tentukan. Oh, I see. Misalnya targetnya, aduh aku pengen kurus dan lean dalam 3 bulan gitu. Belum tentu ya. Intinya jangan sampai kita langsung berkecil hati pada saat
targetnya belum tercapai. Okay. Because the body needs time to adapt. The body needs proper recovery to adapt. Dan ini yang perlu ditanamkan juga di masyarakat di luaran sana, bahwa pada saat kita melakukan hal-hal yang ekstrim, too much too soon, itu justru bisa berdampak negatif untuk tujuan kita. Oke. Jadi jangan punya ekspektasi mungkin berlebih dengan si tahu-taunya pengen timelinenya aja gitu. Oke, gue mau dalam 3 bulan harus begini, karena belum tentu juga tercapai dan nggak perlu push it too Actually, much. you said the right word, memanage ekspektasi. Yes, that's the right word. Ekspektasinya semana dulu nih Harokers ya, karena kalau mau start let's say pengen olahraga, pengen ini itu, sebenarnya balik lagi ke kesiapan Harokers juga nggak sih? Yes, benar sih. Tapi dari satu sisi bahwa jangan sampai karena kita terlalu banyak menimbang-nimbang mulainya gimana dan mulainya sebagainya. Kapan? Ya kan, we become paralysis by analysis. Kita menganalisanya terlalu banyak, justru kita tidak bergerak. Overthinking Harokers. So let's start with what we can, as much as we can. Dari situ pelan-pelan kita progress. Seperti itu. Oh, that's interesting. Tapi oke. Ini kalau gitu berarti sebenarnya ada step atau tahapan nggak sih yang mungkin Harokers bisa ikutin pelan-pelan? Soalnya tadi kan Vishal bilang nggak apa-apa, just start with what we have aja dulu gitu, dan start as much as possible gitu. Gimana Vishal contohnya? Kalau kita bicara healthy lifestyle, parameternya itu pada umumnya ada 3. Exercise, betul, latihan, nutrition, olahraga, pola makan yang bergizi, dan sleep, istirahat yang cukup. Nah, dari ketiga ini mungkin akan sulit kalau kita langsung melakukan ketiganya secara bersama. Betul. Because starting something new akan lebih mudah kalau kita melakukan sesuatu hal yang buat kita itu kita anggap mudah. Betul. So dari ketiga ini you can see mana yang mudah buat kita. You can pick one. Start with one. Nah, kenapa pick one is enough? Karena begitu kita pilih salah satu, kedua lainnya itu akan kena efeknya. Karena ketiganya ini saling berhubungan. Ngikut ya? Ngikut. Jadi pilih salah satu dulu. Mungkin kalau memang terlalu berat bebannya buat Harokers, pilih di antara tidurnya yang diperbaikin, atau makannya yang diperbaikin, atau mungkin training atau olahraga exercise yang diperbaikin. Gitu dulu ya Vishal. Tergantung lo pengen start di mana dulu. Dan itu ternyata nyambung. Really? Gimana caranya? Misalnya gue anaknya suka makan, berarti gue perbaikin makanannya dulu. Itu akan ngefek emang ke cara gue tidur, cara gue olahraga, itu ngefek Vishal? Ngefek. Let's say contohnya gini deh, Rani hobi makan. There's nothing wrong with hobi makan. Betul, ya kan? Tuh kan nggak apa-apa Harokers. Please enjoy your foods. Cuma yang suka menjadi isu adalah let's say kita makan di timing yang tidak tepat. In the sense that makannya terlalu malam, dan itu berdampak pada jadwal kita tidur. Makan telat, tidurnya jadi berantakan. Telat juga. Next day-nya energi kita ngedrop. Kalau energi kita ngedrop, terus kemampuan kita atau kesiapan kita untuk berolahraga juga menurun. Semua itu dimulai dari mana? Makan telat. Tidur kena, olahraga kena. Saling berhubungan. Inilah dia Harokers ya, jangan pakai alasan ya kan, aduh pulang kantor gue mau ngedate sambil makan malam, sambil minum-minum, kemalaman akhirnya tidurnya juga tambah malam, akhirnya besoknya aduh bangunnya udah kesiangan, males deh olahraga. Ngefek, benar juga sih sebenarnya. Ya. Oke, ini masuk akal nih. Tapi kalau dari Vishal sendiri, ini aku tadi agak tertarik nih, soalnya kita lagi ngebahas makanan gitu. Karena makanan nih sebenarnya ya semua orang butuh makan, semua orang senang makan, apalagi orang Indonesia ya, semua kayaknya dimakan, dari goreng-gorengan, manis-manisan dan lain-lain. Sebenarnya kalau dari sisi nutrition, ya banyak juga Harokers yang mikir, udahlah, gue tuh nggak terlalu butuh dengan yang namanya olahraga, karena menurut gue dengan diet yang ketat aja tuh gue bisa mencapai body goals gue. Menurut lo gimana, Vishal? Kalau dilihat hanya dari diet, kalau kita bicara body goals, mungkin akan sulit. Sangat sulit. Sangat sulit ya? Sangat sulit. Kalau kita bicara hanya dari segi penurunan berat badan, it's doable. Cuman jangan sampai karena timbangan kita turun, kita merasa bahwa kita merasa bahwa that's healthy. Padahal yang namanya kurus nggak equal healthy. Betul. Yes. I agree to that. Iya. Bisa jadi efek-efek lain yang kena dampaknya. Let's say pada saat kita berat badannya turun, strength kita menurun.
Oh, pastinya. Kemampuan kita berpikir juga menurun karena fokus akan menurun. Oh, pantes yang terlalu dietnya ketat kadang-kadang kalau diajak ngomong lemot gitu. Yes. Dan sudah ada banyak studi juga yang menyebutkan pada saat kita dietnya terlalu ketat, Iya. tidur juga keganggu. Oh ya, Yes. ngefek ya? Ngefek. Karena mungkin kalau dietnya terlalu ketat, sebenarnya asupan nutrisinya kurang cukup, akhirnya tidurnya jadi kayak gelisah atau sering terbangun di malam hari. Itu Yes. ngefek nggak sih kayak gitu? Ngefek banget. Oh, oke. Jadi let's say tubuh memerlukan sekian banyak kalori. Iya. Let's say. Iya. Dan kita sedang melakukan diet ketat di mana kita makan hanya setengah dari kebutuhan dasar kita. Betul. Oke. At the end of the day, tubuh kita akan bilang, kamu itu perlunya segini banyak. Kalau cuma dapat segini banyak, oke, gini deh. Siapa tahu kamu belum mendapatkan kesempatan mencari makan. Here. Otak akan merilis energi ke tubuh kita, ya kan? Dan akan membuat kita stay alert untuk mencari makan. Oh, I see. That's the simple terms. Iya. Jadi ketika kurang makan dalam satu hari yang harusnya sekian kalori dan kurang, akhirnya justru at night itu malah jadi stay awake karena ya Scanning tubuhnya, cari makanan. iya tubuhnya butuh makanan sebenarnya. Oh gitu ya. Oh ini interesting. Oke, kalau gitu mungkin pertanyaannya adalah ideally sebenarnya exercise dan juga nutrisi atau makanan yang setiap harinya. Ideally itu berapa banyak kali dalam satu minggu untuk exercise dan tiap harinya makanannya tuh sebenarnya harusnya tiap jam berapa mungkin, let's say. Karena tiap hari aku tahu kebutuhan kalori orang-orang beda, cowok dan cewek pasti beda. Tapi at least mungkin secara jadwalnya deh, yang ideal seperti apa? Kalau kita bicara dari prinsip dasar nutrisi, yang paling penting kalau kita bicara dari energy balance, ya itu bicara berapa banyak makanan yang kita konsumsi. Dan semua orang akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Betul. Yang kedua adalah dari jenis makanan, jenis makro yang masuk. Apakah kita mendapatkan karbo cukup, terus mendapatkan protein cukup, dan lemak cukup. Ya kan? Dan yang ketiga kita bicara mengenai meal frequency, berapa kali kita makan, dan kapan makannya, atau meal timing. Tetapi kalau kita lihat dari gambaran besarnya, Rani, meal timing sama meal frequency itu perannya tidak sebesar meal quantity sama meal quality. Oh, jadi yang paling penting kualitas dan kuantitas. Yes. Oke, jadi ideally let's say untuk keperluan let's say visual sendiri deh, nih laki-laki di umur sekian gitu, kurang lebih. Melihat let's say my own personal experience, saya setiap hari makan 4 kali. What? 4 kali? 4 kali. Really? Dan ini saya buat konsisten dari jam 8, 12, 3, dan 6. Oke. Jadi sarapannya ada, tengah hari ada, snacknya ada, dinnernya ada. Dan dinner itu berarti kamu selesai sekitar jam 6. Jam 6 setengah 7-an. Oh, oke. Berarti setelah itu kamu intermittent fasting tuh dari... Everyone does intermittent fasting. Exactly sih. Sebenarnya ketika kita tidur itu juga udah intermittent. Yes. Dan alasan kenapa saya berhenti di setengah 7 atau max jam 7 lah. Karena I sleep by 10:30, 11. So ada jeda 3-4 jam untuk tubuh bisa memproses makanan. So I sleep dalam kondisi yang tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang. So I'm good. I see. Jadi sebenarnya kalau makan kalau bisa itu 3 atau 4 jam sebelum waktu tidur. Dan pastinya kalau tadi setelah bangun tidur sarapan dan makan siang dan snack ternyata perlu ya? Tergantung sih. Again, it depends. Iya. Di dunia health, fitness, sama wellness itu jawaban paling banyak adalah it depends. Iya. Kebutuhan masing-masing orang. Kebutuhan masing-masing akan berbeda. Dan kalau kita bicara nutrisi kan akan lebih baik pada saat kita konsul sama ahli gizi. Betul, nutritionist. Harus disesuaikan juga dengan preferensi kita. Betul. Itu bagaimana, terus jadwal kita sendiri bagaimana. Karena kalau kita dipatok harus makan 3 kali, 4 kali, dan jadwal tidak memungkinkan, tambah sulit lagi. Iya. Yang ada malah kalau kata official ini ada stresornya gitu. Malah jadi stres badannya karena dipaksa untuk makan 3 kali, 4 kali. Tapi mungkin juga ada sih orang-orang yang 2 kali tapi cukup. Again, ini tergantung kebutuhan dari masing-masing hard rockers. Tapi kalau kita ngomong dari segi fitnessnya, kita tadi udah ngomongin makanannya. Tapi kalau dari segi fitness, exercise, olahraganya, paling mentok misalnya dalam seminggu 4 kali udah cukup atau sebenarnya 6 kali, 7 kali boleh dalam seminggu?
Semua it depends. Kembali lagi it depends. Depends lagi. Tergantung sama goal kita apa. Betul. Sama kita sendiri masuk ke dalam kategori apakah are we athletes atau kita Betul. Gen Pop. Karena dua segmen ini akan memiliki treatment yang berbeda-beda. Atlet fokusnya adalah perform di sportnya masing-masing. Betul. Sedangkan kalau Gen Pop itu banyak aktivitas lain. Betul. And workout is just one of the activities. Betul. Jangan sampai waktu sama tenaga kita itu habis karena kita memikirkan dan melakukan workout. yang intensif. So in my personal opinion untuk Gen Pop, because 100% klien saya Gen Pop, 3-5 kali udah cukup. Cukup ya, karena kita juga pastinya punya kegiatan lain, entah kalau yang memang sudah berkeluarga, ngurus anak, suami, istri, dan lain-lain gitu ya, tapi kalau yang belum, ya kita punya kegiatan lain, pekerjaan, dan lain-lain. Mungkin ini yang harus dipertimbangin, jadi 3-5 kali cukup, dan mungkin jenis exercise ya, memang exercise itu kan tergantung goalnya, tadi Vishal bilang, tapi at least yang mendasar yang hard rockers harus lakukan at least tadi 3-5 kali dalam 1 minggu, apa yang paling penting dilakukan? Saya pribadi penggemar strength training. Setuju, aku suka. Tas dulu. Dan memang strength training itu memiliki banyak sekali manfaat. Betul. Saya tidak mengatakan cardio doesn't have benefits, ada benefitnya sendiri. Tetapi strength training memiliki benefit yang way superior. Pada saat kita melakukan strength training, kita masih bisa mendapatkan manfaat kardionya. Tetapi pada saat kita kardio, kita tidak mendapatkan manfaat strength training. Jadi I highly advise hard rockers untuk mengadopsi strength training di dalam rutinitas olahraganya. Nah, strength training ini salah satu yang paling penting. Tapi ada ininya nggak sih, Vishal? Kayak misalnya, mungkin lo dalam 1 minggu mungkin cukup 2 atau 3 kali strength-nya, sisanya lo kardio, atau memang itu kayak harus di-combine? Biar bisa balance gitu misalnya. Kita juga perlu melihat again tujuannya apa. Dan untuk menentukan what kind of exercises suit you, nah ini fungsi dari seorang personal trainer. Mereka tektok dengan personal trainer, cari tahu jalan tengahnya bagaimana, what kind of exercises, nah dari situ baru jalan. Nah ya, jadi tetap ingat si strength training memang perlu, terus kalau lo memang butuh kardio, sebenarnya soalnya tanpa kita sadarin kita juga udah kardio nggak sih, tiap hari mungkin kejar-ngejar bis. Itu kardio juga ya kan? Tapi gini Rani, yang perlu kita pahami juga, kalau yang namanya training itu harus terstruktur. Setuju, konsisten maksudnya Vishal ya. Konsisten dan terstruktur, ada planningnya. Ada planningnya? Yes. Makanya di sini butuhlah peranan si personal trainer gitu. Yang ideally itu seperti apa? Misalnya bikin kayak strukturnya, berarti maksud Vishal apakah benar-benar di bulan pertama lo harus ini, bulan kedua begini, harus gitu ya? Karena gini, kita berlatih itu karena ada tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, latihan kita harus didesain sedemikian rupa hingga bisa mengantar kita ke tujuan tersebut. Ya, inilah gunanya personal trainer. Jadi lo emang harus benar-benar tahu dulu goalnya, ya kan? Tahu dulu goalnya dan cara menuju ke sana itu gimana gitu. Jadi exercise-nya benar-benar tepat dan pastinya nggak cuma di satu jenis atau satu tipe exercise aja gitu ya, karena memang harus tetap di-combine. Nah, tapi kalau kita lagi dari tadi udah ngomongin exercise, ngomongin nutrisi, makanan gitu, tapi sebenarnya ini ngefek nggak sih buat let's say self-esteem? Terus our body image, terus our emotional needs, itu ketika kita lagi olahraga, itu tuh ngefek nggak sih? Sangat efek. Sangat ya? Sangat. Jadi pada saat kita melakukan olahraga dengan terstruktur, ya kan, manfaat yang non-estetika itu juga sangat banyak. Secara mood, kita ke uplift. Karena olahraga itu merilis endorphins di tubuh kita. So we feel good. We become happy after we work out. Terus dari segi self-esteem, let's say pada saat kita sedang latihan beban, we are supposed to lift heavy. And we start talking to ourselves, kamu bisa, kamu bisa. Jadi kayak mengafirmasi diri kita, we can do it, gitu. And pada saat bisa, itu confidence boosternya jadi luar biasa. Pantes, gue pede banget, Harkers. Terus ditambah juga pada saat kita latihannya terstruktur dan recovery-nya bagus,
dalam jangka waktu yang cukup lama, kita akan mulai merasakan energi level kita naik. I see. Jadi tuh kayak balance-nya tuh tepat gitu. Jadi ketika kita olahraganya benar, nutrisinya benar, istirahatnya benar, recovery-nya benar, lama-lama justru pelan-pelan malah energinya naik gitu ya. Yes. Dan selain itu, exercise yang terstruktur itu akan memberikan kita semacam kemampuan untuk bisa menghandle stresor-stresor di luaran sana. Oh, such as? Soalnya stresor di luar nih berarti bukan yang dari diri kita. Contohnya? Let's say for example stres pekerjaan, terus stres dari pihak ketiga atau stres dari finance atau in the sense that pada saat kita mengalami tekanan dari luar. Karena kita sudah terbiasa menghandle stres, tubuh kita sudah terbiasa menghandle stres. Training is a stressor by the way. Yes. Dan pada saat kita sudah terbiasa menghandle stres, kita akan semakin oke, ini ada stres, oke, I can do it. Oh wow, jadi sebenarnya ngefeknya sampai ke situ. Karena badan kita udah biasa stres dengan melakukan olahraga yang repeatedly gitu, yang terstruktur tadi. Jadi ketika ada stres hantaman dari luar, pekerjaan, bos, inu, pacar nyebelin, ini malah jadi kayak, ya oke, I can handle it. Biasa aja gitu jadinya. Karena kita sudah terbiasa tackle challenges. Jadi mindset kita itu ke switch, oke, any challenges, bring it on. Bring it on. I can do it. Wow. That's the beauty of structured exercise. Oke, ini ada one last question sebenarnya. Soalnya tadi aku tertarik, Vishal sempat ngomong masalah recovery. This means adalah resting. Ini adalah yang ketiga. Tadi kan yang pertama adalah olahraga, kedua adalah nutrition atau makan, yang terakhir adalah recovery-nya. Istirahatnya seberapa penting dan gimana cara yang paling ideal untuk recover after the workout? Kalau kita bicara recovery, Rani, itu tekniknya sebetulnya banyak. Mau itu dari massage, foam rolling, stretching, dan sebagainya. Betul. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Ingat ya, tidur yang cukup. Tidur yang cukup adalah berapa jam per hari? Kalau orang dewasa, based on the general guideline, itu 7-9 jam. 7-9 jam. Yes. Tapi kalau misalnya ada yang, gue ngerasa 5-6 jam cukup. Well, kita lihat pagi hari, does that person cari kopi atau tidak? Waduh, ini kayaknya bakal panjang lagi nih, obrolannya akan makin seru lagi kalau kita ngomongin masalah tidur secara ya Vishal ini baru ngelarin buku tentang sleep healing ya. Nanti kita akan ngebahas lebih detail lagi mengenai sleep alias tidur, tapi intinya adalah sebenarnya kita dari tadi sudah ngebahas workout, ngebahas healthy lifestyle, and how the nutrition, how kita membuat struktur yang pas, dan juga goal yang memang ingin kita capai dulu sih Harakers. Jadi apapun yang datang ke kita, karena kita udah biasa latihan, kita udah biasa punya struktur atau konsistensi yang jelas sama diet kita dan cara olahraga kita, ini semuanya jadi lebih gampang lagi nantinya ya. Vishal, ada lagi mungkin yang pengen disampaikan ke Harakers mengenai healthy lifestyle and maybe how to really have a good workout? Well, pada saat kita mengadopsi healthy lifestyle, kita sedang meningkatkan kualitas hidup kita. Oh, that's true. Quality of life kita ya. Jadi it's an all around thing. Yes. Aku setuju. Aduh, terima kasih banyak Vishal udah mau ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Wah, senang banget sih ngebahas sesuatu yang healthy. Semoga Harakers juga senang mendengarkannya pada malam hari ini. Tapi tenang aja kalau Harakers mungkin tidak bisa mendengarkan episode hari ini, tenang aja karena masih akan muncul di podcast Ruang Siar Juara di Spotify-nya MRA Media, dan juga akan hadir juga versi visualnya di YouTube-nya Hard Rock FM. Terima kasih banyak Vishal Dasani. Terima kasih banyak juga untuk The Westin Suites dari The Westin Hotel yang sudah menyediakan kamar yang cantik ini. I'll see you again next week in the next episode, Harakers. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye.